Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini, sore hari ini, menjelang asar ini, insyaallah kita akan membahas tentang satu hadis, yang mana hadis ini dalam satu kalimat menurut saya bagus banget artinya. Kita bahas dan belum saya sampaikan dalam majelis ini. Kita amalkan maksud daripada hadis ini untuk kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu, ngapa dingin? Iya, dingin kali. Iya, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Bunyi hadisnya begini ibu-ibu ya. Bismillah ya. Bunyi hadisnya begini. Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Arti hadis ini bagus. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah segala keburukan dengan kebaikan. Ada keburukan, iringi dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Poin pertama hadis ini, poin pertama, ittaqullah haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Apa makna? Takwa itu adalah semacam ciri-ciri menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini ibu-ibu, bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, perintah Allah kerjakan walaupun sulit. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, larangan Allah tinggalkan walaupun enak. Karena orang Islam itu bergerak bukan pada suka atau nggak suka, tapi ini boleh atau tidak boleh. Yang boleh kerjakan, yang dianjurkan kerjakan walaupun kita nggak suka. Puasa capek kita bu, tapi karena dia perintah kita kerjakan. Tahajud bangun malam ngantuk kita bu, tapi karena dia perintah kita kerjakan. Ya, sholat 5 waktu sehari semalam, kadang-kadang kita lagi sibuk dengan dunia. Mau nggak mau, suka nggak suka, perintah itu kerjakan. Larangan tinggalkan. Seenak apapun kita, misalnya macam ngomongin orang lain, kan enak bu. Angguknya kok kuat kali. Ya kan, enak kan bu, ya kan, enak. Tapi karena dia larangan Allah, tinggalkan. Makan makanan yang haram, kadang-kadang kita dapat banyak, nauzubillah, dari yang tidak halal, enak. Tapi karena dia larangan Allah, kita tinggalkan. Maksudnya begini, itulah takwa. Jadi takwa itu kalimat sederhananya adalah mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, perintah Allah kerjakan. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, larangan Allah tinggalkan. Apapun yang kita rasakan, larangan itu tinggalkan. Apapun itu.
Oh, ada yang kita cantik dengan operasi plastik. Ada yang kita cantik dengan macam pakai extension, sambung bulu mata, sambung rambut. Cantik kita dibuatnya. Tapi karena dia larangan Allah, maka tinggalkan. Kan gitu misalnya seperti itu ya. Nah, segimanapun dia, larangan tinggalkan. Nah, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Problemnya adalah banyak kita nih yang bertakwa, tapi cuma separuh-paruh. Contoh, ibu-ibu, kalau ada orang dia tidak sholat di Pekanbaru nih, dia tidak ada orang dia tidak ibadah, dia tidak sholat di Indonesia nih, pergi dia ke Mekah, umroh dia, haji dia, sholat dia, betul? Nengok Ka'bah tuh sedih juga dia, menangis juga dia menengok Ka'bah itu. Lagi di sana dia taat. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ketaatan seseorang bukan dihitung saat dia di Mekah dan Madinah. Orang tidak sholat pun di sini, nyampe di Mekah Madinah itu menangis juga dia, Bu. Berdoa juga dia, mohon ampun dia. Tapi ketaatan seseorang itu diukur saat dia sudah berada di tanah air. Apakah di tanah air dia tetap sholat? Apakah di tanah air dia tetap nutup aurat? Apakah di tanah air dia tetap taat? Jadi keimanan bukan dilihat di sana, tapi setelah dari sana taat nggak? Paham maksudnya ini? Sama dengan laki-laki, ketaatan laki-laki itu dihitung dari subuhnya. Kalau subuhnya dia ke masjid, berarti dia taat. Bukan saat sholat Jumatnya saja. Sholat Jumat, semua sholat Jumat. Sendiri dia nggak sholat, malu dia. Tapi kalau sholat subuhnya, dia ke masjid, maka biasanya dia akan taat. Maka kalau cari menantu, pergilah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ke masjid subuh-subuh tengok anak bujang. Lamarlah. Cari anak bujang masjid subuh, itu dia taat. Karena ketaatan kepada Allah itu haitsu ma kunta, dimanapun dia berada. Berapa banyak orang-orang yang baik cuman pada tempatnya dan tidak baik pada tempatnya. Ini nauzubillah, ya, tidak bermaksud menghakimi siapapun. Berapa banyak suami-suami di luar ramahnya luar biasa. Senang membantu orang, dengan stafnya ramah, dengan rekan kerjanya ramah. Istrinya dimarah-marahinnya aja di rumah. Ini dia baik, tapi nggak semua tempat. Sementara bertakwa dimanapun kita berada, betul? Berapa banyak suami-suami kalau di luar dia tuh diminta tolong nomor 1, superhero, pahlawan. Nyampe di rumah, hidupkan gas aja nggak mau, berkelahi dengan istri. Nah, ini tidak bertakwa dimanapun berada. Sebaliknya istri, jangan suami aja. Kalau suami semangat kali ya. Nah, sebaiknya istri. Istri berapa banyak yang ramah di luar, ramah, halo besti, apa kabar, I miss you. Nyampe di rumah, merengutnya sama suami. Melawan-lawan. Berarti itu tidak bertakwa dimanapun berada. Banyak kita ini pagi lain, malam lain. Saya termasuk anak muda lah sikit. Saya anak muda lah sikit-sikit ya kan. Banyak teman saya itu, atau rekan-rekan, atau saya nengok-nengok lah di sekitar saya itu, anak muda itu kalau ketemu sama temannya, ramahnya luar biasa, Bu. Halo besti, I miss you. Udah lama kita gak ketemu, kangen aku, cipika-cipiki. Ramah, Bu, dengan teman-temannya, Bu. Tapi nyampe di rumah, kadang-kadang orang tuanya dilawan-lawannya aja. Ini fakta, gak bisa dibantah. Apa gak sedih kita? Kawannya sakit, kamu sakit ya? Nanti aku kunjungi ya. Orang tuanya sakit terbaring di rumah, dia lewat-lewat aja main handphone, main game. Itu sedih. Karena saya adalah berada di lingkungan yang bisa dibilang anak muda juga. Kadang-kadang saya bilang, dalam hati saya bercakap, ini orang dengan kawannya dia ramahnya luar biasa. Tapi orang tuanya dia tak ramah, dia tak sayang, dia cuek-cuekin aja. Kalau bahasa Minangnya nyo hari-hari aja. Apalah namanya, mengkeling siang aja. Dengan orang tuanya dia marah-marah aja. Dengan temannya dia ingin terlihat baik, tapi tidak pernah ingin terlihat baik di hadapan orang tua. Padahal kalau kita nih mau baik, gimana ceritanya di hadapan orang tua kita itu kita terlihat baik? Gimana ceritanya nengok muka kita itu orang tua kita bahagia?
Gimana ceritanya nengok senyum kita orang tua kita senang? Gimana ceritanya dengan kita menelponnya mereka happy? Gimana ceritanya dengan melihat kita teduh hati mak bapak kita itu? Kalau teduh hatinya, selesai, dunia pasti di tangan kita. Kenapa Ustazah bilang pasti? Ridallah, ridul walidain, suhtullah, suhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridho mereka. Murka Allah bergantung kepada murka mereka. Nah, tapi kan kenyataan tidak seperti dalil yang saya bacakan tadi. Berapa banyak orang bertakwa tapi pada cuma beberapa tempat saja. Di luar suami ramah, di dalam istri dimarah-marah. Di luar istri ramah, dalam rumah suami dilawan-lawan. Di luar anak-anak ramah dengan kawan-kawannya, di rumah orang tuanya dilawan-lawan. Ini bukan akhlak Islam. Makanya ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Saat bersama, saat sendiri, saat berjamaah, bahkan saat kita dalam keadaan seorang diri. Berapa banyak orang kalau keluar itu dia nutup aurat, ke pasar, ke minimarket tutup aurat, ke teras rumah ke minimarket dia tutup aurat dia, ke pasar dia tutup aurat dia, tapi keluar rumah tengok kiri tengok kanan ndak ada orang kok, lantak aja lah. Padahal tutuplah aurat selangkah keluar rumah, tidak ada dalilnya. Hai orang-orang beriman, tutuplah aurat kalau ada orang, kalau ndak ada buka aja lah, kan nggak ada dalilnya. Jadi selangkah keluar rumah tutup aurat. Nah, ini yang dimaksud dengan bertakwa dimanapun kita berada. Kalau bisa Bu, kayak gini kita dalam rumah, kayak gini kita di luar rumah. Apa yang dilihat orang di depan, kayak gitulah karakter asli kita. Jangan lain dalam rumah, lain di luar. Nah, ada orang yang penyabar dengan orang lain, tak penyabar dengan suaminya. Penyabar dengan temannya, tak penyabar dengan istrinya. Penyabar dengan kawannya, tak penyabar dia di rumahnya. Nah, ini dia yang saya maksud dengan ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Semoga harapan saya kita bisa bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Pokoknya jangan nyakitin hati orang lain, baik yang dalam rumah kita maupun di luar rumah. Karena setiap nyakitin hati orang lain adalah dosa. Kan kita ingin bertakwa dimanapun berada, betul? Pokoknya senangkan hati orang lain tanpa melanggar syariat. Hargai setiap orang yang kita ketemu, baik orang dalam rumah kita maupun di luar rumah. Kenapa? Kan kalau kita menghargai orang lain, maka itu adalah bagian dari sebuah ketaatan kepada Allah. Maka siapa yang menghargai manusia, ciptaan Allah, hamba Allah, berarti menghargai Khalik dan penciptanya. Tapi siapa yang merendah-rendahkan manusia, maka dunia akan merendahkannya. Nah, ini yang dimaksud bertakwa dimanapun berada. Jangan pas umroh aja kita takwa, pas haji aja kita takwa, pas pulang jungkil balik kita. Nah, itu tidak. Oke? Kenapa begitu menengok saya? Ustazah datang terlambat marah-marah pula. Oke? Jadi caranya seperti itu ya. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwa. Yang kedua, penting nomor 2. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan yang kedua, ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Iringi setiap keburukan dengan kebaikan. Ini rumus. Iringi setiap keburukan dengan kebaikan. Maksudnya apa? Setiap ibu mengerjakan keburukan, ibu kompensasi dengan melakukan kebaikan. Contohnya apa? Caranya seperti ini. Ibu coba nanti nyampe rumah, ambil kertas, ambil pena. Catat semua keburukan kita atau kesalahan kita. Contoh, ibu catat, saya masih suka marah-marah sama suami. Catat. Catat nih yang kita rasa aja nih. Saya masih suka ngomongin orang. Pengen berhenti sih tapi enak kali, misalnya. Saya ini masih suka mari-ari anak. Marah-marah sama anak. Saya masih suka ngeluh-ngeluh. Kan kita nih banyak ngeluhnya, Bu. Baru bangun tidur, sakit-sakit badan. Ya. Setelah itu mau sarapan, apa yang mau dibuat ya? Pergi ke pasar, mahal-mahal semuanya. Nyampe rumah, pengen masak, cucian banyak, banyak kali cucian, aja semua, ngeluh semua. Nanti pas mau jemur, hujan, gimana nih jemur hujan? Oke lah nggak hujan, tapi panas berdengkang, panas betul. Mau jemur capek.
Oke mendung, gimana nih mendung? Nggak kering nanti pakaian. Gerimis panas, oh hujannya orang mati nih mas, sakit kepala nanti. Salah aja semua, mau gerimis panas, salah semua. Kalau udah ngeluh, itu bukan kondisi, tapi kita yang memang suka ngeluh. Nah, setelah kita jemur, nyampe kita ke rumah, baru tidur bentar, azan pula. Cepat betul azan ya, azan pun salah aja, bayangkan tuh. Nah, jadi catat tuh kekurangan kita. Saya mah suka ngomongin orang, saya suka ngeluh, suka marah sama suami, saya ini suka marah-marah sama anak. Catat tuh salah kita itu. Ada kan? Udah catat tuh ya. Apa tadi bunyi dalilnya? Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap kita melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan itu ganti dengan kebaikan. Contoh, ya Allah, saya pengen taubat dari marah-marah dengan suami. Pokoknya sekali saya marah, saya denda sedekah 10.000 gitu. Ganti dengan kebaikan. Sekali marah, sedekah 10.000. Daripada pitih keluar, ngajak jangan berang lah ya. Daripada duit keluar, bagus jangan marah lagi. Contoh, saya ini masih suka gosip. Pokoknya sekali saya gosip, saya harus sholat duha 12 rakaat. Kayak gitu caranya. Ya Allah, saya nggak mau ngeluh. Sekali saya ngeluh, saya tahajudnya mesti 8 rakaat. Ya Allah, saya mau tutup aurat selangkah keluar rumah. Sekali saya buka aurat, saya denda 100.000 sedekah. Itu maksud dalil tadi. Kan hidup ini ada yaumul hisab nanti. Hari perhitungan. Akan dihitung berat dosa dan pahala kita. Ya, misalnya nih, puasa berpahala gosip dosa. Sholat pahala fitnah orang dosa. Sholat pahala melawan suami dosa. Nah, kan ditimbang nanti nih berat dosa dan pahala kita. Maka hidup ini bagaimana ceritanya memperkecil dosa, memperbanyak pahala. Nah, makanya setiap kita melakukan keburukan, kita tambal dengan kebaikan. Gosip, tambah sedekahnya. Gosip lanjut enggak ya? Kan dikurangin, iya kan? Pokoknya saya mau nutup aurat nih. Ya udah, ketika kita buka aurat, ganti dengan tahajud 8 rakaat. Setiap melawan suami, tambah duanya 12 rakaat. Setiap saya misalnya buka aurat, saya harus tambah dengan sedekah. Pokoknya gimana ceritanya, dosa ini kita kurangi dengan memberikan hukuman bagi diri kita, supaya hukuman ini bisa menambah pahala kita dan dosa tadi bisa berkurang. Cobalah catat nanti, apa saja kekurangan kita selama ini. Kan gitu kan? Misalnya nih, telat sholat terus. Telat sholat subuh. Sekali saya telat sholat, saya tambah dengan duha 12 rakaat. Sekali saya telat, saya tambah dengan apa? Nah jadi, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap melakukan keburukan, iringi dengan kebaikan. Setiap melakukan keburukan, iringi dengan kebaikan. Setiap melakukan keburukan, iringi dengan kebaikan. Dan yang paling penting, poin selanjutnya, setiap mendapatkan nikmat, tambah kebaikan. Nah, gitu dia. Tadi apa yang pertama? Setiap melakukan keburukan, ganti dengan kebaikan. Setiap bertambah nikmat, maka tambahkan kebaikan. Contoh, bertambah gaji suami, tambah sedekah subuhnya. Jangan 2.000 terus dari zaman dahulu kala. Contoh misalnya, bertambah uang jajan dari anak, tambah sholat duhanya. Contoh, suami yang tadinya sakit, sembuh dia, tambah tahajudnya. Anak yang tadinya nggak kerja, dapat kerja dia, tambah sholat duha kita. Ya, anak yang tadinya sakit, Allah sembuhkan, tambah sholat sunnah kita. Anak yang tadinya maksiat, taubat dia, tambah puasa sunnah kita. Setiap ada nikmat, tambah dengan kebaikan. Kenapa? Karena kalau nikmat banyak, kebaikan tidak ditambah, jadinya istidroj. Apa namanya? Apa namanya? Istidroj. Apa itu istidroj? Istidroj itu adalah ketika nikmat Allah banyak, tapi ibadah kita nggak nambah-nambah. Pernah nggak Bu lihat orang nikmatnya banyak, kaya, mapan, ganteng, cantik istrinya, anaknya, mapan, tapi nggak sholat? Pernah? Kadang-kadang kita iri sama mereka.
Ya, ada tuh ditanyakan ke saya, Ustazah, itu teman tetangga saya, uangnya banyak, suaminya baik, ya, masalah hidupnya nggak ada, tapi dia nggak sholat, dia nggak puasa, nggak pernah ke masjid. Kok hidupnya enak ya? Sementara saya siang malam tunggang tunggik sholat. Hidup saya gini-gini aja, utang saya serak juga. Nah, jangan pernah iri ngelihat orang yang nikmatnya banyak tapi dia tidak ibadah. Itu bukan lawan kita. Itu dia istidraj. Apa itu istidraj? Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kau tak sholat, ini nikmat kata Allah. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Kau tak sholat, ini nikmat. Dikasih Allah nikmat terus, nikmat. Makin lalai makin banyak nikmat, makin lalai makin banyak nikmat. Sampai kapan? Hatta yataqatta, sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya stroke mendadak, PHK mendadak, rumah terbakar mendadak. Hati-hati, kalau ada di antara kita nikmat banyak tapi kita nggak sholat, rezeki banyak tapi nggak zakat, rezeki banyak tapi kita nggak sholat, hati-hati nanti istidraj. Allah akan cabut nikmat itu secara mendadak. Allah biarkan dulu sekarang, nanti Allah cabut secara mendadak. Makanya hati-hati dengan harta atau rezeki. Warisan bagi dengan adil. Banyak orang warisan itu dia kuasai. Oke, dia sekarang mapan, bisa jadi akan kena musibah pada akhirnya. Entah anaknya nanti nggak ada yang sukses, entah tuanya nanti dia susah, entah rumahnya nanti akan terbakar. Jangan melakukan kesalahan. Ingat, setiap banyak nikmat, tambahkan ibadah. Jangan sampai nikmat banyak, ibadah kita nggak nambah, nanti Allah berikan musibah. Na'udzubillah. Jadi kalau ada di antara kita, hidup nggak ada masalah, rezeki banyak, tapi kita lalai, hati-hatilah tuh, waktu sedang menunggu kalau kita tidak bertaubat. Oh, tatapan matanya. Ya, nah, itu nunggu tuh. Tapi kalau ada ibu yang kayak gini nih, Bu, lebih baik kayak gini, Bu. Kayak gini lebih baik, Bu. Ustazah, saya rajin sholat, saya udah ajak anak saya sholat, saya udah masukkan pesantren, tapi kok anak saya melawan juga ya. Lebih baik kayak gitu, Bu. Itu ujian, Bu. Lebih mantap lagi kayak gitu. Ustazah, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah ibadah, saya udah baik dengan suami, saya udah soleha banget, saya udah lakukan yang terbaik untuk suami, tapi kok suami saya tersandung juga dengan orang lain ya. Itu ujian. Ustazah, itu ujian. Walaupun nanti ibu pentok juga, suami ibu urusan beda ya kan, tapi itu ujian. Yang penting ibu taat dulu gitu loh. Ustazah, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah ajak anak saya mengaji, tapi kok dia melawan juga ya. Nah, itu ujian. Lebih baik kayak gitu. Ujian tuh cuma sementara, Bu. Kalau istidraj, dikasih nikmat dulu, kita tidak taat, nanti akan datang musibah. Tapi kalau ujian cuma sementara aja, Bu. Beda dengan ujian sekolah. Ujian sekolah dikasih pelajaran dulu baru diujikan. Kalau ujian hidup diuji dulu, setelah itu baru kita ngambil pelajaran. Nah, gitu kan? Nah, jadi ibu-ibu supaya tidak seperti itu, ikuti pakem dari dalil yang tadi. Yang pertama, setiap melakukan keburukan ganti dengan kebaikan. Catat aja ibu apa keburukan yang biasa kita lakukan. Ya, denda diri kita dengan sedekah. Setiap saya gosip saya sedekah 100.000 Setiap saya fitnah orang saya sedekah Setiap saya kepo-kepo urusan orang saya tambah sholat duha Setiap saya buka aurat saya tambah tahajud gitu. Dan kemudian pakem selanjutnya adalah setiap mendapatkan nikmat tambah dengan ibadah. Setiap ada nikmat tambah dengan ibadah. Kalau nikmat banyak kita tak tambah dengan ibadah, nanti akan datang musibah. Na'udzubillah. Oke? Yang pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Yang kedua, ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Atau setiap mendapatkan nikmat, maka tambah dengan kebaikan. Jangan pernah merasa senang ya kalau hidup gak ada masalah. Jangan-jangan sedang istidraj. Macam teman saya sering ngomong, Nel, saya gak baik kok sama orang tua saya. Saya dengan orang tua saya gak taat-taat kali kok.
Saya sibuk dengan istri, dengan anak saya. Tapi aman aja saya. Naik juga jabatan saya. Nggak pernah saya jenguk orang tua saya. Nggak pernah saya ke rumah orang tua saya. Tapi aman-aman aja nyok. Saya bilang kamu bukan aman. Kamu sedang istidraj. Apa tuh Nel? Kalau engkau tak berubah, Allah akan cabut nikmat. Cuma 5 bulan dari saya ngomong, telepon, Nel, apa? Aku PHK Nel. Memutus hubungan kerja dari karyawan. Habis Idul Fitri. Itu. Makanya bertaubatlah sebelum musibah datang. Kadang-kadang kita nengok ada orang susah. Udahlah susah dia cari rezeki. Rajin dia sholat. Bertahun-tahun dia mengumpulkan emas. Dijamret juga sama orang. Ya gak? Ini kenyataan ini. Banyak yang ngomong. Ustazah. Itu ditunjuknya orang. Itu orang tuh ya. Udah nabung bertahun-tahun. Rajin ke masjid. Nabung bertahun-tahun untuk beli emas. Dijamret pula. Sementara aku ustazah. Gampang rezekiku. Nggak ada aku dijamret doh. Saya bilang. Masih mending dia. Dia udah taat nyari rezeki bertahun-tahun, dijamret itu Allah uji dia. Kalau dia tabah nanti Allah rezekinya lebih banyak buat dia. Tapi sementara kamu yang gampang nyari rezeki tapi tidak sholat, nanti akan datang musibah pada akhirnya. Bertaubatlah sebelum itu. Jadi nggak gitu cara nilainya Bu. Cara menilainya kita pahami. Ini ada musibah, istidraj atau ujian. Nah, paham nih? Anggo-anggo. Udah nabung bertahun-tahun untuk pergi umroh. Menabung di balik pintu rumah. Menabung. Hilang duitnya. Padahal udah menabung gitu loh. Nah itu ujian. Ya. Jadi jangan kita menghakimi orang. Karena bisa jadi orang yang kita hakimi lebih baik dibanding kita. Adalah cepatkannya selesai daripada pusing ibu-ibu pengajiannya nih ya. Nomor 4 ya. Ganti keburukan. Yang pertama tadi ittaqullaha haitsuma kunta. Yang kedua adalah ganti keburukan dengan kebaikan dan setiap mendapatkan kebaikan tambah dengan ibadah. Ya, nomor 3 itu ya. Kemudian yang keempat adalah wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Bahwa pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rasulullah itu diutus menyempurnakan akhlak, bukan sekedar menyempurnakan ilmu. Apa kata baginda Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya itu diutus menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan ilmu pengetahuan. Maka akhlak itu menurut Imam Syafi'i lebih utama dibanding ilmu pengetahuan. Saya sering bilang kepada jemaah bahwa orang yang berilmu tapi tidak berakhlak, mana ada orang suka, betul? Wah dia profesor, doktor, banyaklah gelarnya, tapi dia tidak punya akhlak, tidak ngargain orang. Emang ada orang suka? Tidak ada. Tapi biar dia tak sekolah, biar dia tak sekolah SD, dia tak tamat SD, tapi dia menghargai setiap orang yang dia ketemu. Dia menyatakan bahwa dia menyatakan dalam hatinya bahwa setiap orang itu layak untuk dihargai. Orang-orang kira-kira suka nggak? Maka sehebat apapun kita, nggak akan ada orang yang sombong itu disukai, nggak ada. Makanya tidak ada satupun agama yang menghendaki kesombongan. Bayangkan Bu, kalau kita udah sombong dengan apa yang kita punya, mungkin dengan harta kita, dengan ilmu kita, jatuh kita, apa kata orang? Tulah, ya kan? Rasailah gitu kan? Tapi kalau kita orangnya baik, menghargai orang lain, kita punya akhlak yang baik, kita jatuh apa kata orang? Ya Allah, kuatkan dia ya Allah. Ya Allah, kasihan kita ya Allah, dia orang baik. Ya Allah, kuatkan dia ya Allah. Ya Allah, baikkan dia ya Allah. Maka siapa yang merendah, maka dunia dan alam semesta akan meninggikan. Dan siapa yang meninggi, maka semesta akan merendahkan. Nggak ada gunanya. La yadkhulul jannah illa man fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga bagi orang yang dalam hatinya ada kesombongan, mithqala dzarrah, walaupun semacam sekecil biji zarah saja. Tidak akan masuk surga. Nauzubillah. Maka ibu-ibu, akhlak itu adalah nomor 1, ilmu nomor 2. Bahkan saya berani bilang ke jemaah saya yang usia udah 50-an, udah 60-an, tidak usah ibu tahu semua ilmu.
Pening kepala ibu nanti. Tidak usah ibu tahu semua ilmu kenapa orang mati pakai kain kapan. Tidak usah ibu tahu di mana Allah berada. Di mana langit ketujuh itu pintunya kayak gimana. Kemarin ada yang nanya waktu saya live online. Ustazah, pintu surga itu ditolak atau ditarik katanya. Mana pula saya tahu. Iya kan? Kan tak usah pikir-pikir. Kenapa orang mati pakai kain kafan ya? Jadi pintu surga itu apa bentuknya? Nggak usah ibu tahu pikir banyak hal. Neraka itu apa bentuknya? Nggak usah. Ibu cuma pikir tahu saja ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk dibawa mati. Itu aja. Dulu saya waktu masih muda, saya baca semua buku. Mau buku Eropa, mau buku Arab, mau kitab-kitab ulama mazhab, mau kitab-kitab orang-orang non-muslim, mau kitab-kitab Yahudi, mau kitab-kitab buku motivasi Islami, buku motivasi non-Islam, saya semua baca karena masanya. Tapi setelah makin lama makin dewasa, saya baru sadar tidak perlu kita tahu semua ilmu. Kita cuma perlu tahu ilmu yang bisa kita bawa untuk mati kita dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Apalagi ibu-ibu udah usia tahajud, maghrib menjelang isya ini. Ada yang udah menjelang subuh sudah, menjelang fajar ya kan? Enggak usah. Ibu tahu banyak hal. Cukup tahu hal-hal yang bermanfaat untuk surga kita, untuk ibadah kita. Pelajari gimana cara jadi muslimah yang soleha, cara sabar, cara lebih qanaah, cara lebih bersyukur, cara lebih tenang dalam hidup, cara ibadah-ibadah sholat, supaya bermanfaat untuk mati kita. Sementara kita perbaiki pula akhlak kita, selesai dah. Apa susahnya? Perbaiki akhlak, pelajari ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Udah, sesimpel itu aja. Gak usah kemana-mana. Nah yang repotnya adalah pelajari ilmu banyak-banyak, akhlaknya gak bisa. Nah ini na'udzubillah, tidak saya menghukumi siapapun. Ngaji setahun 2 tahun, semua orang yang belum ngaji dibilang calon ahli neraka. Baru ngaji setahun 2 tahun, udah merasa paling alim. Orang lain salah, menghakimi orang lain. Saya sering bilang kepada jemaah, jangan menghakimi siapapun. Orang yang sekarang belum bertaubat, karena dia belum dapat hidayah saja. Karena bisa jadi 10, 20 tahun lagi, 5 tahun lagi dia lebih taat dibanding kita. Tugas kita bukan menghakimi mereka, atau menilai mereka. Innallaha ahkamul hakimin, hakim yang paling adil hanyalah Allah. Tugas kita mendoakan dan mengingatkan, bukan menghakimi. Iya kan? Nah inilah akhlak. Itu gaya akhlak berbicara. Oh kalau ada suami nggak sholat, dia bukan orang jahat. Dia cuma belum dapat hidayah, pintunya belum terbuka. Sehingga bisa jadi suatu ketika kita nggak usah putus asa, bisa jadi suatu ketika dia lebih taat. Ini gaya akhlak kalau bicara. Tapi kalau seandainya yang bicara itu hanya ilmu tanpa akhlak, suami nggak sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Dia adalah pendusta agama. Tempatnya di neraka, di kerak-keraknya api neraka. Kalau tanpa akhlak kita akan menghakimi orang lain. Oke, paham maksud saya? Jadi kalau kita mengingatkan orang pakai akhlak, baginda Nabi itu setiap dia menyampaikan, dia tak pernah menyakiti. Tapi kalau ada orang yang punya ilmu tapi tak berakhlak, dia menyampaikan, dia menyakiti. Maka baginda Nabi itu berapa dia bertemu dengan orang-orang kafir, dia mengingatkan tapi dia tidak menyakiti. Arab Badui kencing di masjid, pengen dipenggal kepalanya oleh Umar bin Khattab. Apa katanya? Jangan Umar, jangan kau penggal orang itu, asik penggal-penggal aja Umar ini. Jadi Umar bin Khattab tuh bu, sebelum masuk Islam sampai udah masuk Islam, asik penggal aja bu. Jadi kalau ada suami ibu keras-keras penggal-penggal itu Umar bin Khattab lah tuh bu. Keras dia, sampai masuk Islam pun keras. Jadi ketika ada orang sebelum masuk Islam ingin membunuh Nabi, setelah masuk Islam ingin membunuh semua orang Yahudi. Itulah gaya Umar bin Khattab. Saya penggal kepalanya ya Rasulullah. Jangan Umar, itu bukan orang jahat, itu orang cuman belum paham. Sehingga akhlaknya bagus. Wajar orang banyak suka dengan baginda Nabi. Ada orang yang tidak taat, oh dia cuma orang belum paham. Ketika hijrah ke Taif, dilempar kepalanya sampai berdarah, sampai ke kakinya, sampai sandal baginda Nabi berdarah. Ya kemudian dia nyuruh di bawah batang pohon karena dilempar oleh orang-orang Taif. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, irfa yadak ilas sama. Kau angkat tangan kau ke langit sekarang juga. Kau minta kepada Allah agar Allah balikkan bukit Taif ini, nanti aku yang akan balikkan. Kita hancurkan mereka semua. Jahat betul orang ini. Kata malaikat Jibril. Apa kata baginda Nabi? Rabbi ja'al haza baladan aminan
warzuq ahlahu minas samarat. Diangkatnya tangannya, ya Allah, jadikan bukit Taif ini bukit yang aman. Berikan mereka makanan dari segala macam buah-buahan. Jangan kau ikut apa kata Jibril, ya Allah. Ini orang bukan jahat, dia cuman belum paham saja. Apa kata Jibril? Lain yang kusuruh, lain pula yang kau buat, dari Muhammad. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Makanya Taif itu sampai sekarang subur. Anggur murah. Karena itu doa baginda Nabi pada masanya. Karena baginda Nabi itu setuju. Andaikan mereka ngerti saja, kenal saja sama saya, mereka nggak akan jahat dengan saya. Coba itu kita amalkan dengan akhlak. Kalau ada para pembenci, orang-orang zalim sama kita, kalau bahasa anak mudanya haters, tahu haters? Semangat kali, ada juga yang muda di sini ya. Kalau ada haters yang tak suka sama kita, pakailah gaya baginda Nabi. Ya Allah, dia bukan jahat. Dia belum kenal aja siapa kita. Kalau dia kenal, insya Allah dia jadi lovers. Nah kan gitu kan. Ya. Jadi ada tetangga tak suka sama ibu, dia belum ngerti aja siapa ibu. Kalau dia udah ngerti, maka insya Allah dia akan suka dengan kita. Jadi akhlak, itu yang saya maksud dengan akhlak. Khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang lebih baik. Insya Allah. Jangan panjang-panjang, lupa pula ceramah isinya nanti. Yang pertama, bertakwalah dimanapun berada. Ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Kalau dapat sebuah kebaikan, kalau dapat nikmat, tambah dengan ibadah. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhfiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa katsirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka illa ma'ad. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala